Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Prastio NIM 10220000072 akan mempresentasikan mata kuliah hukum dagang yang mengenai konsep teoritis tentang perlindungan hukum terhadap pengusaha dan konsumen. Pengertian pengusaha atau pelaku usaha. Di sini pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kemudian hak dan kewajiban pelaku usaha. 1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Kemudian melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang kemudian rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha. 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Kemudian memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Kemudian memberi kompensasi ganti rugi atau penggunaan barang apabila penggunaan barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian larang-larangan bagi pelaku usaha. Secara garis besar, larangan yang dikenakan dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu 1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak digunakan atau dipakai serta dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kedua, larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Yang kemudian tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab dari pelaku usaha dapat diuraikan berdasarkan UUPK ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung gugat produk tersebut yang dimuat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut mulai pasal 8 dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan pasal 62 UUPK, pasal 19 ayat 1 UUPK, serta lebih tegas merumuskan tanggung jawab produk ini dengan menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, serta kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian pengertian konsumen. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian hukum perlindungan konsumen. Menurut Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang memuat asas-asas atau kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya, hak perlindungan konsumen menurut undang-undang. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang serta jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diinginkan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Kemudian hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang kemudian kewajiban konsumen membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
Yang selanjutnya beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Tujuan perlindungan konsumen: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Selanjutnya, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.